guys, Assalamualaikum. Kenalin, kami dari kelompok 8 dengan aku, Siti Nurjana. สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวปริหันบาซาค่ะ Sugeng Enjing tepangaken nami kula Desi Asari. Halo guys, jadi kita sekarang ada di Museum Keris Nusantara yang ada di Surakarta. Kita Akan menjelaskan tentang folklore adanya keris yang ada di Museum Surakarta. Oke. Simak terus ya videonya. Hope. Museum Keris Nusantara di Surakarta, Jawa Tengah merupakan museum yang didedikasikan untuk keris sebagai salah satu warisan budaya Nusantara yang telah diakui oleh UNESCO. Museum ini tidak hanya menampilkan berbagai koleksi keris dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga menyimpan cerita, filosofi, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap keris. Ada beberapa legenda yang terkait dengan keris di Museum Keris Nusantara. Yang pertama, legenda keris Empu Gandring. Salah satu kisah terkenal dalam sejarah keris adalah tentang Empu Gandring, yang merupakan seorang pembuat keris sakti pada zaman kerajaan Singosari, yang konon keris buatannya membawa kutukan karena digunakan untuk menghabisi pembuatnya sendiri serta beberapa tokoh besar di kerajaan. Keris Empu Gandring ini dikenal sebagai simbol kutukan yang kuat, dan cerita ini sering disampaikan sebagai bagian dari koleksi sejarah keris. Pembuatan keris Nusantara adalah proses panjang dan penuh makna yang melibatkan keahlian, filosofi, unsur spiritual yang mendalam. Para pembuat keris yang disebut empu adalah ahli yang memiliki keterampilan tinggi dan sering dipandang memiliki wawasan spiritual. Mereka tidak hanya ahli dalam seni tempa logam, tetapi juga memahami filosofi yang melekat pada setiap bilah keris yang dibuatnya. Selanjutnya ada perabot keris yang merujuk pada bagian-bagian atau komponen fisik dari sebuah keris. Setiap perabot keris biasanya memiliki makna filosofis, estetika, serta teknis yang membantu memperkuat dan memperindah keris itu sendiri. Berikut beberapa bagian utama dalam perabot keris. Yang pertama ialah wilah. Wilah atau bilah atau mata keris yang menjadi bagian utama, yang biasanya terbuat dari logam dengan pamor atau pola unik yang dihasilkan dari proses pembuatannya. Yang kedua ada ganja, ialah bagian pangkal bilah yang berfungsi untuk memperkokoh pegangan pada bilah keris. Bentuknya kadang menyerupai sayap atau taji. Yang ketiga, hulu atau ukiran, gagang atau pegangan keris yang sering kali dipahat dengan motif khas. Hulu keris bisa terbuat dari kayu, gading, atau bahan berharga lainnya. Selanjutnya yang keempat ialah mendak, atau cincin yang berada di antara gagang dan bilah keris yang berfungsi sebagai penguat. Mendak sering dihiasi dengan logam mulia atau batu permata kecil. Yang terakhir ialah warongko, atau sarung. Sarung keris yang melindungi bilahnya. Warongko dibuat dari kayu atau bahan yang lain yang sering dihias dan diukir. Perabot keris ini bukan hanya pelengkap estetis, tetapi juga punya makna spiritual, di mana setiap komponen memiliki simbol dan filosofi tersendiri. Sesaji dalam pembuatan keris adalah bagian penting dari proses spiritual karena dipercaya bisa menambah tuah atau kekuatan mistis pada keris tersebut. Berikut beberapa jenis sesaji yang bisa disiapkan dalam proses pembuatan keris. Yang pertama ialah bunga-bungaan, yang biasanya bunga yang digunakan ialah melati, yang melambangkan kesucian dan kebersihan, bunga kenanga, yang dipercaya bisa memberikan ketenangan dan aura positif. Ada bunga kantil yang sering dianggap sebagai bunga yang punya daya mistis. Dan ada bunga mawar merah dan putih yang sebagai simbol keberanian dan kesucian. Selanjutnya ada dupa dan kemenyan, di mana dupa dan kemenyan ini dibakar untuk menciptakan aroma wangi yang dipercaya mampu memanggil energi positif dan menghormati leluhur serta roh-roh pelindung. Yang ketiga ialah minyak wangi khusus atau minyak misik atau minyak melati. Minyak ini digunakan untuk membersihkan dan merawat keris setelah jadi. Minyak ini juga dioleskan pada keris sebagai bentuk penghormatan dan simbol pengharapan agar keris memiliki daya spiritual yang kuat.
Selanjutnya ada air suci atau air kembang. Air suci atau air kembang ini yang dicampur dengan beberapa bunga tadi biasanya digunakan untuk mencuci keris pada tahap penyucian. Selanjutnya ialah makanan tradisional, di mana sesaji ini bisa dilengkapi dengan makanan kecil atau jajanan tradisional seperti jada, wacik, atau pisang. Ini dianggap sebagai bentuk persembahan atau simbol rasa terima kasih. Selanjutnya ada daun-daunan. Terkadang digunakannya sebuah daun seperti daun sirih atau janur kuning sebagai bagian dari sesaji untuk menyimbolkan kesucian dan keberkahan. Selanjutnya ada lilin atau lampu minyak yang menyimbolkan penerangan batin dan ketenangan jiwa selama proses pembuatan keris berlangsung. Sesaji-sesaji ini biasanya disusun di sekitar area kerja pandai besi atau empu sebagai bagian dari ritual. Sesaji ini juga menunjukkan penghormatan kepada kekuatan gaib dan leluhur yang dipercayai menjaga dan memberikan berkah pada keris yang dibuat. Perkenalkan Kak, saya Desi. Di sini kita ingin mempertanyakan sih apa sih yang ada di Museum Keris kan? Nah, yang sudah dijelaskan, apakah Kakak yang diketahui oleh Kakak sendiri makna dari simbolis keris dalam budaya Jawa? Maknanya itu kan keris itu kan digunakan pada zaman dahulu. Nah, kalau anak-anak sekarang kan belum pada tahu itu keris itu digunakan untuk apa, dia itu bisa apa aja. Terus tahunya cuma keris itu ada isinya gitu. Nah, padahal itu tergantung kepercayaannya kakak-kakak sendiri. Kalau kakak percayanya ada ya pasti ada. Kalau keris itu nggak ada kayak gitu-gitu, nggak sesakral itu ya nggak ada gitu loh, tergantung kepercayaan sendiri-sendiri. Nah, biasanya itu itu kan sebagai generasi Gen Z juga kan, itu harus melestarikan juga. Tuh. Apa sih Kak peran dari keris sendiri dalam mitos dan legenda di Indonesia? Beda-beda Kak. Ada yang taunya tuh mitosnya itu cuma barang-barang antik yang sakral, ya itu tadi kalau ada isinya. Terus kalau megang itu kita bisa kayak gimana gitu, atau orang kalau indigo gitu kayak tahu gitu loh gitu Kak, kalau ini tuh ada isinya tuh ini itu beda-beda Kak, makanya tergantung kepercayaan kita masing-masing gitu. Ada nggak Kak hubungan antara keris dengan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat di Indonesia? Kan keris digunakan untuk perang, senjata perang pada zaman dahulu juga. Nah, dulu tuh pastinya raja-raja itu tuh memakai keris itu untuk perang, terus untuk berpergian, terus juga untuk menghadiri acara-acara formal atau non formal. Itu keris pada zaman dahulu itu penting banget Kak, sebagai kayak aksesoris gitu loh, tapi itu penting dan itu harus dijaga pada zaman dahulu gitu. Apa sih kepercayaan yang melingkupi keris sebagai benda pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi? Maksudnya? Bagaimana keris itu dianggap sebagai benda pusaka Kak? Biasanya tuh kalau pada malam satu suro itu kalau benda pusaka, kalau kakak punya keris itu harus dicuci gitu. Nah, kalau seperti itu biasanya orang pada percaya itu kayak gitu-gitu gitu loh Kak. Yang punya benda pusaka entah keris atau yang lainnya itu harus dicuci agar menghormati para leluhur gitu pada malam satu suro. Saya Siti Ruzana dari UIN Raden Mas Surakarta. Dengan kakak? Saya Wasna. Oke, di sini saya mau tanya Kak, ada berapa sih jumlah keris di Museum Keris ini? Ada banyak Kak, ada ratusan. Apakah cuma keris aja atau ada senjata-senjata lainnya? Selain keris itu juga ada tombak, pedang, dan mandau. Kalau menurut kakak itu keris itu apa sih? Keris itu ya sebagai koleksi aja Kak kalau pada sekarang. Seperti itu. Kalau dalam pembuatan keris itu apakah harus satu orang atau harus banyak orang? Biasanya kan itu kalau pembuatan keris itu ada empunya dan juga ada asistennya. Nah, jadi itu banyak Kak. Halo Pak, perkenalkan saya Siti Ruzana dari UIN Raden Mas Surakarta. Ya. Dengan Bapak? Saya Faris.
Oke, saya mau tanya mengenai tentang keris. Sepengetahuan Bapak, keris itu sebagai apa sih? Keris itu setahu saya itu sebagai pertama dia adalah senjata tradisional Jawa, dan di beberapa daerah Nusantara juga ada keris. Terus yang kedua, keris ini sebagai pelambang status sosial, terus sebagai pelengkap busana. Oke. Sudah. Ya Pak, perkenalkan saya Farihan. Nah, dari UIN Raden Masai Surakarta. Ya, Bapak. Nama saya Sabtu Gananda Putra. Ya. Saya mau tanya, bagaimana pendapat Bapak tentang keris yang ada di Indonesia? Nama apa saya terus di Indonesia itu sangat bagus dan luar biasa ya Mbak. Untuk pembuatannya pun perlu kuasa dulu. Dan cukup lama waktu pembuatannya juga. Apalagi ya? Sudah. Perkenalkan, nama saya Desi. Untuk Bapak siapa namanya? Joko. Oke. Ini Pak, pandangan Bapak apa sih pandangan Bapak mengenai tentang keris di Indonesia? Pandangan Ya, itu pertanyaan itu salah. pandangan Bapak mengenai keris, kayak misalnya keris itu apa? Iya, menurut Bapak. Pandangan kita ya mau buat apa ya, ya budaya toh itu. Menurut Bapak, keris itu bersangkutan nggak sih sama hal-hal mitos yang ada di Indonesia? Ya, tergantung penilaian orang. Nah, Terus menurut Bapak ada nggak keris yang bersangkutan dengan cerita rakyat yang ada di Indonesia yang sangat populer? ya mayoritas Ya, keris itu bersangkutan dengan legenda lah.